Assalamualaikum, salam sehat. Masih semangat kan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekspor dan impor Indonesia yang merupakan bagian dari materi tema 5 kelas 6. Ekspor versus impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya, Indonesia menjual rempah-rempah ke negara Singapura. Itu namanya ekspor. Kemudian, kalau impor itu masuk, artinya mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Kalau tadi ekspor itu keluar, im itu masuk. Kalau ekspornya menjual rempah-rempah ke Singapura, itu menjual ke luar negeri. Sedangkan Indonesia membeli peralatan otomotif dari Jepang, berarti itu impor. Kegiatan impor itu mendatangkan atau membeli, berbelanja dari luar negeri, itu impor. Jadi sudah paham ya, X itu keluar artinya menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor itu masuk, yaitu membeli barang dari luar negeri. Ada banyak istilah yang digunakan dalam kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, komoditas. Komoditas adalah barang yang diperjualbelikan. Kalau komoditas ekspor berarti barang yang diekspor. Sedangkan komoditas impor berarti barang yang diimpor. Ada ekspor, ada eksportir. Kalau ekspor itu kegiatan, kalau eksportir orangnya, orang yang melakukan kegiatan ekspor. Jadi beda ya. Kalau ada penambahan tir berarti itu orang. Sama juga dengan impor. Impor itu kegiatannya. Kalau importir orang yang melakukan kegiatan impor. Pelakunya itu namanya importir. Selanjutnya adalah devisa. Sering kalian mendengar kata devisa ya. Devisa adalah barang yang digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Bisa berupa uang, contohnya dolar Amerika Serikat, atau surat berharga lainnya. Selain devisa ada istilah valuta asing atau orang menyebutnya falas. Valuta asing adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Apakah sama dengan devisa? Tidak. Devisa itu ragamnya banyak. Salah satunya adalah valuta asing. Jadi valuta asing itu bagian dari devisa. Jadi devisa itu bukan keuntungan saja, tetapi juga alat pembayaran. Oke, kita lanjutkan untuk manfaat devisa. Manfaat devisa. Oke, satu, alat tukar internasional. Jadi berlaku di dunia, di negara manapun. Yang kedua, alat pembayaran barang dan jasa impor. Kalau kita menjual, itu dapat untung. Kalau kita membeli, berarti kita membayar. Bayarnya pakai apa? Devisa, bisa berupa valuta asing. Berikutnya, sebagai alat pembayaran cicilan luar negeri. Kalian tahu dan paham Indonesia punya hutang di Bank Dunia, maka dibayarnya dengan cara mencicil atau mengangsur menggunakan devisa. Devisa berfungsi sebagai alat pembiayaan hubungan luar negeri. Misalnya Indonesia menjalin kerjasama dengan Korea Selatan, maka kalau ada pendanaan, membayarnya menggunakan devisa. Dan yang terakhir yang sering kalian dengar, devisa itu sumber pendapatan negara untuk pembangunan, baik itu manusia maupun pembangunan fisiknya. Tadi manfaat devisa. Jadi devisa itu bukan hanya keuntungan dari ekspor ya, tapi juga alat tukar internasional, alat pembayaran utang, alat pembayaran impor barang, alat pembiayaan hubungan luar negeri, serta untuk pembangunan. Kita lanjutkan. Mengapa bisa terjadi ekspor dan impor
beberapa negara ekspor dan impor, orang menjual ada yang kenapa harus juga membeli, pasti ada perbedaan. Yang pertama adalah adanya perbedaan sumber daya alam mengakibatkan perbedaan hasil produksi, sehingga ada barang yang bisa dibuat di dalam negeri tetapi ada barang yang perlu didatangkan dari luar negeri karena di dalam negara tersebut tidak bisa diproduksi. Yang kedua, karena perkembangan teknologi dan adanya globalisasi, sehingga mendorong negara-negara untuk melakukan ekspor dan impor. Yang ketiga, adanya keterbatasan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Kalau keterbatasan berarti melakukan impor. Kalau kelebihan maka diekspor, dijual ke luar negeri. Yang keempat, adanya keterlibatan antar negara dalam kerjasama ekonomi maupun kerjasama lainnya. Jadi kerjasama itu menjalin hubungan untuk melakukan ekspor impor, berarti di bidang ekonomi. Yang kelima, kualitas sumber daya manusianya berbeda, karena kualitas berbeda ini berpengaruh kepada hasil produksi yang dihasilkan negara tersebut. Inilah faktor penyebabnya mengapa ada kegiatan ekspor dan impor. Karena perbedaan itulah sumber daya alam, sumber daya manusia maupun hasil produksinya. Kapan negara melakukan ekspor? Kapan negara menjual barang ke luar negeri? Dijual itu berarti kalau di dalam negeri jumlahnya sudah melebihi kebutuhan. Jadi keperluan dalam negeri sudah cukup, kalau masih ada barang maka diekspor. Apa manfaat ekspor? Orang kalau menjual pasti dapat keuntungan. Berarti manfaat ekspor itu apa? Satu, menambah devisa, karena negara lain membayar ke negara kita sehingga devisanya bertambah. Yang kedua, mengenalkan produk dalam negeri ke negara lain. Kita ekspor misalnya songket, maka secara tidak langsung kita juga memperkenalkan songket ke dunia internasional. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Mengapa demikian? Yang pertama, dalam kegiatan produksi untuk barang-barang ekspor biasanya sudah dalam jumlah yang besar serta kontrol yang sangat ketat sehingga memerlukan banyak tenaga manusia. Yang keempat, menjalin kerjasama antar negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena devisanya banyak maka kegiatan pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Terakhir, memperluas produksi. Yang awalnya hanya skala kecil, kalau sudah ada kegiatan ekspor maka diproduksi dalam jumlah yang besar. Itu melakukan impor. Negara melakukan impor manakala jumlah di dalam negeri barang-barangnya tidak mencukupi kebutuhan. Selain itu, negara tidak mampu memproduksi barang tersebut. Bisa karena bahan bakunya tidak ada, bisa karena juga kalau diproduksi di dalam negeri harganya semakin mahal, maka melakukan impor saja. Apa sih manfaatnya kalau kita melakukan kegiatan impor? Yang pertama, memperkenalkan produk baru di pasar. Jadi misalnya Indonesia impor alat otomotif dari Jerman, maka secara tidak langsung kita memperkenalkan produk itu di dalam negeri. Hal itu tentu nanti akan mendorong penemuan atau produksi barang tersebut, sehingga dalam jangka panjang tidak perlu lagi untuk melakukan kegiatan impor. Yang kedua, mengurangi ongkos atau biaya produksi. Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi kalau barangnya tidak ada, kalau diproduksi dalam negeri, maka harganya akan melambung. Berikutnya, menjadi pemimpin dalam industri. Artinya, ini yang mendorong nanti terciptanya produk dalam negeri sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat, menyediakan produk dengan kualitas tinggi, karena barang-barang yang sudah diekspor oleh suatu negara itu pasti sudah memenuhi standar kualitas internasional. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan seorang ibu. Menurut kalian, mana sih barang yang digunakan itu yang merupakan barang impor? Ya benar,
Barang impor dalam kegiatan tersebut adalah mesin jahitnya, sedangkan untuk kain-kainnya itu diproduksi di dalam negeri. Sama halnya dengan usaha fotokopian. Barang yang diimpor adalah mesinnya. Kita ada beberapa alat tulis yang diimpor dari negara lain. Berikut ini adalah komoditas ekspor Indonesia yang menjadi barang unggulan. Yang pertama, komoditas hasil industri, ada semen, tekstil, serta kain batik. Yang kedua, hasil pertanian dan perkebunan, ada kacang kedelai, coklat, lada jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Yang ketiga, hasil hutan yang kita jual ke negara lain, ada kayu potongan, rotan, dan damar. Sedangkan hasil peternakan dan perikanan berupa daging kemasan, udang, ikan laut, serta mutiara. Terakhir, hasil pertambangan, minyak bumi dan gas alam ini diekspor karena Indonesia belum mampu mengolahnya dari nol ya, jadi belum mampu. Sedangkan untuk komoditas non migas ada batu bara, ada emas, perak, besi, timah, dan nikel. Berikutnya adalah komoditas impor Indonesia. Yang pertama adalah barang olahan migas, yaitu bensin, solar, kerosin, dan aftur. Bensin tahu ya, aftur itu bahan bakar pesawat terbang, kerosin itu minyak tanah. Kalau kita lihat tadi, sangat disayangkan ketika kita ekspor minyak bumi gas alam mentah dengan harga yang lebih rendah, kita membeli olahan dari barang-barang tadi dengan harga yang mahal, sehingga untuk pertambangan memang kita menghasilkan minyak bumi gas alam banyak. Namun demikian, Indonesia belum mampu mengolah atau memproduksinya menjadi barang-barang lain atau bahan-bahan pembakar lainnya. Sehingga untuk 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan diperlukan sekali banyak tenaga ahli khususnya dalam pengolahan migas atau minyak bumi dan gas. Sehingga tolong anak-anak rajin belajar agar nanti bisa mengolah sumber daya alam, tidak perlu diekspor tetapi kita mengimpor olahan dari barang tersebut. Yang kedua, barang konsumsi yang langsung dimanfaatkan, yaitu makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Oke. Berikutnya, barang industri, ada mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Mesin-mesin ini biasanya diimpor dari negara-negara maju, Jepang, Jerman, Inggris, Belanda. Yang ketiga, keempat adalah bahan baku, yaitu bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Jadi bukan bahan dari alam ya, tetapi bahan-bahan yang sudah diolah. Terakhir, jasa, kita impor jasa, yaitu tenaga ahli untuk melakukan produksi dalam negeri. Untuk ekspor jasa kita juga, yaitu ekspor tenaga kerja atau TKI atau TKW. Penjelasannya mengenai kegiatan ekspor dan impor Indonesia mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa.